Food Production and Training Center atau FPTC merupakan pusat produksi pangan dan program pelatihan termasuk produksi bakery berupa roti, cake, mie, cookies, dan lainnya, serta produksi pangan fungsional. Produksi produk bakery dan pangan fungsional ditujukan untuk umum. Program pelatihan dapat dilakukan untuk memperkenalkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat produk makanan terutama bakery dan makanan fungsional. FPTC juga memberikan program pelatihan kepada masyarakat yang tertarik dengan produksi bakery dan pangan fungsional. Laboratorium FPTC ini diketuai oleh Ketua Laboratorium Dr. Novita Wijayanti STPMP dan dibersamai oleh staf FPTC Pak Hendro dan Ibu April. Didirikannya laboratorium FPTC ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis mahasiswa dari Universitas Brawijaya ataupun universitas lainnya. Pelatihan ini ditujukan untuk industri terutama usaha mikro kecil menengah atau UMKM serta masyarakat umum. Pelatihan ini terdiri dari yang pertama, produk bakery, meliputi berbagai jenis roti seperti roti manis, soft bun, roti berserat tinggi, roti labu, roti komoditas berbasis lokal, serta berbagai jenis kue, cookies, pizza, dan mie berbasis komoditas lokal. Yang kedua, pelatihan untuk industri, meliputi penentuan umur simpan produk pangan, HACCP, ICO, GMP, pengujian sensorik, mikrobiologi, dan tenaga ahli lainnya serta master training bidang. Yang ketiga, teknologi tepat guna, antara lain pengolahan es krim fungsional, nugget nabati, susu kedelai aneka rasa, produk makanan fermentasi, VCO, jelly drink, bubuk cincau instan, dan lain sebagainya. Adapun aturan kerja yang harus diperhatikan saat menggunakan laboratorium ini. Yang pertama, tidak bermain dengan peralatan dan bahan penelitian. Yang kedua, tidak bekerja sendirian tanpa adanya pengawasan. Yang ketiga, menjaga kebersihan ruangan. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Kelima, tidak makan, minum, dan merokok saat di dalam laboratorium. Yang keenam, mengetahui kotak P3K dan tabung pemadam kebakaran. Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan dan Biomasa berada di bawah naungan Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi. Laboratorium menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pengolahan dan rekayasa produk pangan dan pertanian berbasis komoditas lokal dan juga air. Laboratorium ini didirikan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan di bidang pengolahan, rekayasa pangan, dan biomasa melalui proses pembelajaran akademik. Laboratorium ini juga menghasilkan karya penelitian yang dapat mendorong pengembangan teknologi di bidang pengolahan pangan, rekayasa pangan, dan biomasa untuk menghasilkan produk bermutu, terjamin, dan berdaya saing. Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan dan Biomasa diketuai oleh laboratorium yaitu Prof. Dr. Widya Dwi Rukmi Putri STPMP dan dibersamai oleh Bapak Agus Supriyanto SP sebagai laboran. Adapun tim dosen yang ada di dalam laboratorium ini yaitu yang pertama ada Prof. Dr. Insinyur Haryono, Magister Applied Science. Yang kedua, Prof. Dr. Insinyur Sudarminto Setio Yuwono, Magister Applied Science. Yang ketiga, Bapak Dego Yusali STP MSc. Yang keempat, Ibu Nur Istiana ST MT Magister Engineering PhD. Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan dan Biomasa memberikan layanan yang mendukung pengembangan pengolahan produk pangan dan biomasa secara fisik, kimiawi, dan biologis. Penelitian yang dapat dilakukan pada laboratorium ini meliputi yang pertama, pengembangan produk pangan baru, yang kedua, rekayasa pengolahan pangan, yang ketiga, pengembangan teknologi biosensor atau deteksi, yang keempat, pengembangan deteksi komponen berbahaya atau patogen.
Adapun beberapa aturan kerja yang perlu diperhatikan saat menggunakan laboratorium ini. Yang pertama, tidak bermain-main dengan peralatan maupun bahan penelitian. Yang kedua, tidak diperbolehkan bekerja sendirian tanpa pengawasan. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan ruang laboratorium, meja praktikum, serta peralatan yang digunakan. Yang keempat, wajib menggunakan alat pelindung diri berupa jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Yang kelima, dilarang makan, minum, maupun merokok di dalam laboratorium. Yang keenam, mengetahui lokasi tabung pemadam kebakaran dan kotak P3K sebagai langkah kesigapan darurat. Laboratorium Ilmu Sensori dan Penganterapan berada di bawah naungan Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi. Laboratorium Ilmu Sensori dan Penganterapan didirikan pada tahun 2016 setelah sebelumnya menjadi bagian dari Laboratorium Teknik Pangan dan Hasil Pertanian. Pengembangan laboratorium ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, khususnya di bidang industri pangan, serta mengikuti tren perkembangan ilmu pangan terkini. Keberadaan laboratorium ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas akademik lulusan ilmu pangan dan bioteknologi, terutama yang berkaitan dengan kompetensi indera dan ilmu penganterapan. Laboratorium Ilmu Sensori dan Penganterapan diketuai oleh Ketua Laboratorium Profesor Kiki Febrianto STP MPhil PhD dan dibersamai oleh Ibu Tabita Larasati STP sebagai laboran. Adapun tim dosen yang ada pada laboratorium ini, yang pertama Ibu Weni Bekti Sunaharum STP M.Fudesti PhD, yang kedua Ibu Indria Purwatiningrum STP MSI, dan yang ketiga Ibu Eka Sinta Wulandari STP MP. Laboratorium ini juga dapat membantu mengembangkan produk dengan memberikan data tentang preferensi konsumen dan bagaimana produk tersebut diterima oleh pasar. Laboratorium ini juga memiliki fungsi standarisasi, yaitu menetapkan standar dan metode untuk uji sensori guna memastikan konsistensi dan kualitas produk pangan. Laboratorium ini juga bisa digunakan untuk penelitian terutama di interaksi antar bahan pangan, proses pengolahan pangan, dan persepsi konsumen. Selain itu, juga dapat digunakan untuk kontrol kualitas suatu produk selama proses produksi sampai penyimpanan. Adapun beberapa aturan kerja yang perlu diperhatikan saat menggunakan laboratorium ini. 1. Tidak bermain-main dengan peralatan maupun bahan penelitian. 2. Tidak diperbolehkan bekerja sendirian tanpa pengawasan. Yang ketiga, menjaga kebersihan ruang laboratorium, meja praktikum, serta peralatan yang digunakan. Yang keempat, wajib menggunakan alat pelindung diri berupa jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Yang kelima, dilarang makan, minum, maupun merokok di dalam laboratorium. Dan yang terakhir, mengetahui lokasi tabung pemadam kebakaran dan kotak P3K sebagai langkah kesiapsiagaan darurat.